Dan pada saat itulah akhirnya mereka ini dimutilasi hidup-hidup guys, dengan sangat perlahan. Dan yang terakhir nih, mereka menghabisi nyawa keduanya dengan cara leher mereka ini dipenggal dengan sangat sadis dan tubuhnya ini masih bergerak loh guys. Hai guys, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Guys, pada hari ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang pembunuhan yang disertai dengan mutilasi yang terjadi pada tahun 2018 nih. Tapi cerita ini memang baru viral belakangan ini karena diupload oleh semua media sosial. Nah, saking ngerinya itu sampai di take down loh sama pihak sosial medianya. Jadi, kalaupun kalian mau nyari, videonya itu udah pasti susah banget buat dicari. Di video itu terlihat ada seorang remaja belasan tahun yang sedang dimutilasi sama segerombolan orang. Banyak orang-orang yang udah terlanjur ngelihat video itu dan jadi ngeri sendiri nih. Bahkan ada juga yang sampai nangis dan muntah-muntah loh. Karena dalam video itu diperlihatkan secara detail nih gimana segerombolan itu sedang memutilasi hidup-hidup remaja itu. Nah, hari ini kita akan sama-sama nih melihat dan membahas soal kejadian pembunuhan yang disertai oleh mutilasi itu guys. Nah, cerita ini berasal dari negara Brazil yang dimana negara ini udah terkenal banget nih sama kartel narkobanya. Dan korbannya itu adalah seorang remaja yang berusia belasan tahun dan dia ini dimutilasi hidup-hidup loh. Setelah aku cari tahu nih lebih jauh tentang persoalan ini, ternyata emang masih ada nih hubungannya remaja ini sama kartel narkoba itu guys. Jadi ceritanya di Brazil itu memang banyak banget nih kartel narkoba yang biasa jualan narkoba secara diem-diem. Saking banyaknya kartel narkoba di sana, bahkan sampai ada nih yang ribut sesama kartel narkoba guys. Dan cerita ini terjadi di Baradoquear, salah satu kota yang berdekatan sama laut yang ada di Brazil. Di wilayah itu ada dua kartel narkoba yang namanya udah gede dan ditakuti nih sama kartel narkoba yang lain. Kartel narkoba yang pertama bernama GDE dan yang satunya bernama Nara Alin Mota Delima. Kedua kartel narkoba itu sangatlah ditakuti oleh masyarakat di sana dan juga ditakuti oleh kartel narkoba yang lain. Kedua kartel narkoba ini katanya udah punya daerah kekuasaannya masing-masing loh guys. Dan gak boleh ada nih kartel narkoba lain yang sembarangan menjual atau bertransaksi narkoba dengan kekuasaan itu. Jika ketahuan urusannya bisa parah banget guys. Nah, katanya juga nih, kartel narkobanya Nara Alin ini dulunya juga menjadi grup atau geng dari kartel narkoba yang lain guys. Jadi, kartel narkobanya Nara Alin ini pindah tempat tinggal dan kemudian melakukan transaksi narkoba di wilayah kekuasaan GDE. Nah, disinilah Nara Alin ini udah mulai bikin masalah nih sama kartel narkobanya GDE ini tadi. Tindakan mereka melakukan transaksi atau penjualan di daerah kekuasaannya GDE ini diketahui sama mereka. Terus anak buahnya GDE ini akhirnya melaporkan tindakan Nara Alin yang udah bikin masalah nih kepada pemimpin kartel waktu itu. Yang dimana pada waktu itu pemimpin GDE itu masih di penjara guys. Dan dia ini punya nama panggilan yaitu Mitol. Dia ini di penjara atas kasus penyelundupan narkoba yang dimana jumlahnya itu udah nyampe puluhan bahkan ratusan ton loh guys. Loh, dia kan di penjara. Emang masih bisa mimpin kartel narkoba? Jawabannya adalah yes, masih bisa guys. Karena kartel narkoba GDE ini punya jaringan yang sangat luas nih di seluruh Brazil. Dan juga punya beberapa jaringan di luar Brazil. Pokoknya geng GDE ini masih aktif banget dan eksis buat menyelundupkan narkoba di daerah sana. GDE itu punya backingan yang gede banget guys. Makanya walaupun sampai saat ini bosnya masih di penjara, tapi Mitol ini sebagai bosnya dia ini masih bisa menjalankan dan mengontrol kartel narkoba ini guys. Gila ya. Si Mitol ini akhirnya menyuruh anak buahnya untuk mencari Nara Alin di dalam penjara. Dan tentu aja mereka langsung bergegas untuk mencari Nara Alin. Perintah untuk menculik dan membunuh Nara Alin akhirnya segera dilakukan nih oleh anak buahnya. Pada malam hari mereka melakukan aksinya dengan menggunakan mobil. Mereka turun di sebuah rumah yang dianggap sebagai tempat tinggal Nara Alin.
Nah, setelah rumah itu dideketin sama gengnya GDE ini, mereka ini langsung yakin nih bahwa rumah itu milik Nara Elin. Mereka ini langsung nih mendobrak pintu depan rumahnya si Elin dan langsung masuk aja. Dan bener aja guys, ternyata di dalam rumah itu memang ada Nara Elin. Tapi dia ini nggak sendirian, karena di dalamnya ini ada juga 2 orang temannya. Diketahui kalau temannya itu adalah Dorsiere Anselmo de Alensar yang berusia 31 tahun. Dan ada juga teman satunya yang bernama Ingrid Teixeira Ferreira yang berusia 22 tahun. Awalnya anak buah Mitol ini cuma ditugasin untuk menangkap dan membunuh si Nara Elin ini. Tapi mereka ini malah berpikir jauh. Kedua teman Nara Elin yang juga berada di situ yang mungkin bisa melaporkan hal ini ke polisi tentang rencana penculikan dan pembunuhan Nara Elin ini. Akhirnya mereka bertiga ini dibawa sekaligus dengan cara yang gak manusiawi. Nara Elin ini wajahnya dipukul pakai senjata, terus wajahnya ditutupin nih pakai kain. Begitu juga dengan kedua temannya. Mereka ini dibawa dengan cara yang sama, yaitu dipukul pakai senjata, terus wajahnya ditutupin pakai kain gitu guys. Geng GDE ini membawa mereka masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah hutan bakau di Sungai Ciara. Malam itu jalanan sangat sepi. Nara Elin ini dan 2 temannya cuma bisa mendengarkan suara mesin dari dalam mobil mereka. Dan geng GDE ini membawa Nara Elin dan juga 2 temannya ini ke hutan bakau karena tempat itu biasa digunakan untuk konflik sesama kartel narkoba. Dan di tempat itu jugalah ketiga orang ini direnggut nyawanya dengan sangat-sangat tragis. Setelah sampai di hutan bakau, geng GDE ini akhirnya membuka kain yang menutupi wajah ketiganya. Dan pada saat itu, Nara Elin dan kedua orang temannya hanya bisa bersujud meminta belas kasihan kepada kartel ini. Tapi mereka nggak menggubris sama sekali dan menembak salah satu dari ketiganya. Dorsiere Anselmo akhirnya tertembak di bagian kepala dan langsung meninggal di tempat. Nara Elin dan Ingrid langsung diam tidak berkutik. Mereka cuma bisa meratapi teman mereka yang sudah mati di bawah mereka. Mereka ketakutan dan mereka juga merasakan hawa yang sangat aneh. Dan pada saat itulah akhirnya mereka ini dimutilasi hidup-hidup guys dengan sangat perlahan. Satu persatu jari mereka ini dipotong guys dengan menggunakan parang. Tangan kanannya dipotong hingga terputus loh. Dan yang paling mengerikan lagi nih guys, di video itu juga diperlihatkan kalau mereka ini masih melanjutkan perbuatan keji mereka loh. Walaupun Nara Elin dan Ingrid ini udah sangat kesakitan luar biasa. Tapi bagi geng GDE ini hanyalah langkah awal sebelum mereka menghabisi nyawa keduanya guys. Seakan nyawa keduanya ini hanya mainan buat mereka aja. Gila kan apa yang udah dilakukan? Mereka kemudian melakukan hal yang bahkan lebih keji lagi dari sebelumnya. Mereka, geng GDE ini akhirnya melanjutkan perbuatan mereka yaitu memotong lengan kiri sampai putus guys. Kaki kanan dan kaki kiri juga dipotong hingga putus. Dan dengan keadaan keduanya inilah yang masih hidup dan mereka ini masih sadar loh. Dan yang terakhir nih, mereka menghabisi nyawa keduanya dengan cara leher mereka ini dipenggal dengan sangat sadis dan tubuhnya ini masih bergerak loh guys. Mereka ini masih meronta-ronta karena tubuhnya ini ditebas-tebas berulang-ulang kali dengan sangat brutal dan sangat mengerikan. Setelah selesai menghabisi nyawa ketiganya, kartel narkoba GDE ini memisahkan bagian tubuh dari ketiganya guys. Lalu disebar aja nih ke beberapa tempat. Pihak kepolisian kesulitan banget nih dan membutuhkan waktu seminggu untuk mengumpulkan semua bagian dari tubuh ketiga orang ini. Dan untuk menyatukan tubuh ketiga wanita ini harus dengan melakukan tes DNA. Karena masing-masing bagian tubuh tidak dapat dikenali lagi guys. Terbongkarnya kasus penculikan yang diakhiri dengan mutilasi ini berawal dari video yang disebarkan melalui media sosial. Hingga pada akhirnya videonya viral dan pihak keluarga dari korban ini juga melihat video itu guys. Ketika keluarga korban yang melaporkan kejadian ini ke kepolisian setempat dan kemudian dilakukanlah investigasi dari pihak polisi. Dan hasil investigasi akhirnya membuahkan hasil guys dengan terungkapnya 4 orang yang jadi tersangka dalam pembunuhan tersebut. Para tersangka adalah seseorang yang berusia 17 tahun yang tidak disebutkan siapa namanya. Sedangkan mereka yang berusia di atas 18 tahun diidentifikasi sebagai Antonio Honorato dos Santos
Diego Alves dos Santos, dan Luis Alexander Alves da Silva. Kemudian kasus ini terus dikembangkan oleh kepolisian setempat dan akhirnya kasus ini menemukan titik terang guys. Semua pelaku yang berjumlah 6 orang ditangkap dan diadili dengan masa hukuman penjara rata-rata di atas 70 tahun penjara. Oke, that's all about this case guys. Kalau ada detail-detail yang kurang dari kasus ini dan gak dimasukin ke video ini, kalian boleh banget nih ya share di bawah dan komen di bawah nih apa opini kalian tentang kasus ini. Dari kasus yang satu ini kita bisa belajar bareng-bareng ya guys, kalau jangan sulut api kalau kita ini nggak mau kebakar. Maksudnya adalah jangan langgar aturan kalau kita ini nggak ingin kena masalah. Tetap hati-hati ya guys sama lingkungan kalian sendiri. Perbuatan keji kayak gini tuh sekarang udah nggak memandang siapapun lagi guys. Semuanya bisa jadi korban. Tetap berdoa aja sama Tuhan, semoga kita semua dalam lindungannya. Makasih juga ya guys buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Aku Indri Hanhan, see you on the next video ya.